Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau tidak keliru, In. Kau mengatakan itu karena kasihan padaku. Aku sayang dan cinta padamu. Biarpun kau sekarang jadi harimau, aku tetap menyayangimu, karena kau tetap Erwin. Pernah kau dengar kisah suara harimau yang tidak kelihatan binatangnya? Ya, aku mendengar dan juga membacanya di koran-koran. Itulah aku, In. Dan tentang Hilman, sahabat tempatku menumpang yang dihadang penodong, lalu penodong itu terterkam harimau. Apakah kau juga tahu? Aku dengar dan aku baca bahwa menurut dugaan sementara orang, Hilman yang memelihara harimau itu. Itu makanya dia menolong Hilman. Yang sebenarnya bukan begitu. Harimau itu piaraan ayahku yang telah diturunkan kepadaku. Karena Hilman sahabatku, maka dia datang menolong Hilman. Yang punya piaraan itu sebenarnya aku. Bulan kian tinggi, pemandangan kian indah. Tampak air bagaikan memancarkan cahaya, dan di kejauhan tampak lampu-lampu kapal menambah keindahan alamnya. Semua itu mereka nikmati dari tempat mereka duduk berdampingan di pantai Binaria. Dan di saat itulah Erwin mulai merasakannya. Perasaan dingin menjalari tubuhnya. Bulu kuduknya meremang. Itulah tanda-tandanya. Dia akan berubah rupa atau badan. Kakinya menjadi lebih dingin, begitu juga punggungnya. Tanda bahwa badannya lah yang akan berubah jadi badan harimau. In, dia datang. Menjauhlah kau dulu, In. Suara Erwin gemetaran. Meskipun sudah mendengar kisah harimau piaraan yang turun dari orang yang dicintainya, Indah Hayati masih belum mengerti kenapa ia disuruh menjauh. Dia pun tidak mengerti apa yang dimaksudkan Erwin dengan dia datang. Tetapi dia lihat bahwa kekasihnya jadi gelisah. Indah memegang dahi, lalu tangan Erwin basah oleh keringat. Padahal hari tidak panas. Dia sendiri tidak berkeringat sedikit pun. Kenapa, Tanya Indah. Menjauhlah, In, dia sedang datang. Aku tidak bisa mengelakkannya. Jawab Erwin. Aku tidak melihat siapa-siapa, kata Indah heran, tetapi juga cemas. Aku akan berubah rupa, In. Pergilah, nanti aku menyusul. Carilah restoran untuk minum. Tunggu aku di sana. Tidak, kalau pergi, kita pergi bersama. Kau lihat aku? Indah melihatnya. Semua di bawah penerangan cahaya bulan. Muka Erwin kelihatan keras bagaikan orang menahan sakit. Sebenarnya dia coba melawan kedatangan perubahan pada dirinya. Lihat tanganku, kata Erwin. Indah melihat. Dia takut tetapi menahan diri. Dia benar-benar melihatnya. Jelas, tangan Erwin pelan-pelan berubah. Perubahan itu tidak terlalu perlahan. Tangan Erwin mulai berbulu, kemudian menjadi kaki depan harimau. Juga badannya ikut berubah bersama-sama dengan kedua tangannya. Sungguh suatu keajaiban luar biasa. Indah bisa melihat itu semua tanpa mengeluarkan jerit. Padahal ia takut setengah mati. Tetapi rasa takut itu dibarengi dengan rasa kasih yang lebih besar daripada rasa takut. Dia tahu bahwa orang yang berubah badan itu adalah kekasihnya. Orang itu Erwin yang dipujanya dan satu-satunya orang yang menempati hatinya.
Belum sejam yang lalu dia telah mengatakan kepada Erwin. Indah juga melihat bahwa muka Erwin tidak berubah. Tetapi jelas ada kerut-kerut oleh perlawanannya menolak perubahan yang tidak diingininya. Kemudian Indah mendengar suara, bukan suara Erwin. Tidak ada orang lain di sana, hanya mereka berdua. Tetapi suara itu jelas sekali. Katanya, "Jangan kau lawan, nak. Ini sudah satu penentuan. Jangan menolak penentuan yang tidak bisa kita rubah. Hanya menyakiti diri tanpa ada gunanya." Erwin juga mendengarnya. Dia pandang kekasihnya yang duduk di sana tanpa mengeluarkan jerit. Dia kagum. Ada juga manusia sekuat itu. Orang lain pasti akan pingsan atau mati oleh rasa takut. "Kau mendengarnya, Er?" tanya Indah kepada Erwin yang telah bertubuh harimau. "Ya, suara ayahku, tapi aku tak melihatnya." "Apakah kekasihmu ingin melihat ayah, Erwin?" Tanpa menunggu pertanyaan dari kekasihnya, Indah menyahut, "Saya ingin bertemu dengan ayah." "Kau tidak takut, Indah? Aku orang yang sudah mati, menjelma dalam bentuk seperti Erwin di hadapan kalian." "Saya tidak takut. Saya merasa bahwa Erwin mencintai saya, dan ayah juga tentu setuju dengan maksud baik kami," jawab Indah Hayati. "Tetapi kau sudah melihat dia kini," kata suara yang belum menampakkan diri itu. "Dan sesekali dia akan menjadi seperti sekarang." "Tetapi dia tetap Erwin yang kucinta," kata Indah tabah. "Pikirkanlah baik-baik, Indah. Kau masih punya tempo. Erwin dan aku akan bisa mengerti kalau kau mengundurkan diri. Bukankah begitu, Er?" Erwin tidak segera menjawab, tapi Indah melihat bahwa mata Erwin berlinang. Manusia harimau itu menangis karena sedih. "Kau cinta padanya, Erwin? Orang yang semacam kita ini harus berani berkorban demi ketulusan cinta. Kau tidak akan heran kalau Indah menarik diri." "Tidak heran, ayah," jawab Erwin. "Tetapi kau akan merana. Itulah dia pengorbanan orang baik demi cinta," kata suara tanpa rupa itu. Dari hanya air mata yang membasahi pipi, kini Erwin tak dapat menahan isaknya. Dia begitu sedih. Indah mengetahui, maka katanya, "Biar bagaimanapun, saya tidak akan mundur, ayah. Tapi kalau boleh saya punya suatu permohonan. Mungkin ayah mau mengabulkan," kata Indah. "Apapun akan kulakukan untukmu, nak," kata suara ayah Erwin. Erwin tertarik dengan permohonan yang akan diajukan Indah. Kata Indah Hayati, "Jikalau Erwin sedang berubah rupa atau tubuh, rubahlah saya juga seperti dia, supaya tiada lagi kelainan di antara kami." Erwin terkejut heran mendengar. Tadinya dia menduga bahwa Indah mohon agar Erwin dibebaskan dari menerima piaraan harimau sebagai pusaka. "Kau sadar apa yang kau minta itu, Indah?" tanya suara itu. Dan kini dia berdiri di sana, beberapa meter jaraknya dari Indah dan Erwin. Harimau loreng dengan kepala manusia. Hati Indah tergetar. Rasa takut tidak ada, tetapi getaran itu tak dapat dicegahnya. Dalam impian pun, mungkin orang tidak akan bertemu dengan dua harimau yang berkepalakan manusia. Kini dia mengalaminya dalam kenyataan. "Aku kagum padamu, nak," kata Jalubuk. Suaranya lembut. "Tapi kalau orang tuamu telah mengetahui keadaan Erwin dan mendiang ayahnya,
tentu mereka akan mencegah.